Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Hoironisa Febri Ruswandi dari AK22E dengan NIM 2022 di sini saya akan memaparkan sedikit materi di sesi 12 mengenai materi manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Transformasi organisasi adalah proses penting untuk mengubah organisasi dari sistem lama ke sistem baru yang lebih relevan, sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai. Proses ini mencakup berbagai elemen seperti sistem, struktur, budaya, dan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi. Namun, transformasi bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan investasi besar, kesiapan untuk berubah, dan risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang jelas dan model yang teruji agar transformasi dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama ada kesuksesan transformasi. Kesuksesan dalam transformasi organisasi bisa dicapai jika prosesnya mengikuti langkah-langkah tertentu. Ada yang disebut dengan piramida kesuksesan perubahan, yang dimulai dari menentukan visi, misi, tujuan strategis, dan faktor kunci keberhasilan. Hal ini kemudian diimplementasikan melalui pengelolaan standar keunggulan dan pengukuran performa di berbagai aspek seperti sumber daya manusia, sistem operasi, pelanggan, dan keuangan. Kombinasi ini membantu organisasi tetap fokus pada arah yang diinginkan. Selanjutnya, yang kedua ada strategi untuk mengatasi penurunan kinerja. Saat organisasi mengalami penurunan kinerja, terutama akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, strategi turnaround atau putaran haluan menjadi solusi. Strategi ini bertujuan untuk mengembalikan performa organisasi agar kembali sehat. Pemimpin transformasional yang memegang peran penting di sini karena mereka membawa energi baru dan memiliki kemampuan untuk melihat masalah secara kritis. Mereka tidak segan untuk mempertanyakan rutinitas yang ada dan melakukan perubahan mendasar demi menghidupkan kembali organisasi. Selanjutnya, yang ketiga ada kesiapan untuk berubah. Kesiapan organisasi untuk berubah merupakan faktor utama untuk menentukan keberhasilan transformasi. Ada beberapa aspek penting meliputi yang pertama ada persepsi kesiapan. Kesiapan mencakup bagaimana karyawan memandang perubahan yang akan dilakukan. Hal ini mempengaruhi dukungan resistensi terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya ada pemahaman visi. Pemahaman visi meliputi semua elemen organisasi harus memahami kemana arah perubahan tersebut membawa mereka. Selanjutnya ada rasa saling percaya dan kerjasama. Membangun hubungan yang mendukung antara anggota tim sangat penting untuk membangun rasa percaya dan kerjasama. Yang terakhir ada pelatihan dan dukungan. Program pelatihan karyawan dan pengembangan tim membantu mereka memahami peran baru dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya ada yang keempat adalah langkah-langkah transformasi organisasi. Untuk memastikan transformasi berjalan lancar, ada 8 langkah penting yang perlu diikuti. Yang pertama, ada tetapkan tujuan dan alasan perubahan dengan mengidentifikasi apa yang akan diubah, mengapa, manfaatnya, dan risiko jika tidak berubah. Yang kedua, ada ciptakan rasa urgensi. Tanpa rasa urgensi, sulit menggerakkan organisasi untuk berubah. Yang ketiga, ada menerapkan tata kelola dan manajemen dengan membentuk koalisi yang kuat untuk mencapai tujuan yang lebih sukses. Selanjutnya, ada libatkan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan meliputi semua pihak, terutama manajer yang harus terlibat secara aktif. Selanjutnya ada hilangkan hambatan dengan mengidentifikasi dan atasi hal yang menghalangi implementasi perubahan. Selanjutnya ada aktifkan transformasi nyata dengan mengubah budaya organisasi dan perilaku individu agar sesuai dengan visi baru.
Selanjutnya ada reorganisasi operasi dan struktur. Dengan mengatur ulang proses dan struktur organisasi untuk mendukung transformasi. Dan yang terakhir ada tingkatkan kompetensi pemimpin. Pemimpin harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mendorong transformasi ke depan. Selanjutnya, yang kelima ada pendekatan strategis dalam transformasi. Transformasi organisasi membutuhkan pendekatan strategis, termasuk yang pertama ada arah bisnis visioner dengan meninjau kembali visi dan misi secara berkala untuk memastikan relevansinya. Yang kedua ada orientasi pasar dengan fokus pada strategi untuk memperbesar pangsa pasar. Yang ketiga ada operasi prima dengan menciptakan efisiensi dan keunggulan operasional yang kompetitif. Dan yang terakhir ada kepemimpinan kuat dan sumber daya manusia yang kompeten. Pemimpin yang mampu menggerakkan tim serta pengelolaan SDM yang unggul akan menjadi kunci keberhasilan. Transformasi juga harus menghasilkan quick wins, yaitu hasil nyata dalam jangka pendek untuk menjaga semangat dan momentum perubahan. Namun, yang tidak kalah penting, transformasi adalah proses jangka panjang yang memerlukan ketahanan, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Yang terakhir, transformasi bukan hanya tentang mengubah cara kerja, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik untuk organisasi. Manajemen strategik menjadi panduan utama dalam proses ini, dengan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dengan perencanaan yang matang. Dengan kepemimpinan yang kuat, budaya organisasi yang mendukung dan fokus pada tujuan bersama, transformasi dapat membawa organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.